Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang akan membacakan hasil diskusi kami mengenai pelanggaran hak atau kewajiban dengan topik vaksinasi merupakan hak individu atau kesehatan publik oleh dosen pembimbing Ibu Murni Hermawati yang kami hormati dengan anggota kelompok 4. Yang pertama ada Rizky Falilah, Alfian Bagus, Elisha Safety Awalia, dan terakhir Redrika. Baik, setelah ini kelompok kami akan menampilkan hasil diskusi. Syarat untuk melakukan vaksinasi. Sementara tenaga vaksinator yang ada berjumlah 36 orang yang terdiri dari 20 dokter dan 16 perawat. Dari pertama vaksinasi tahap pertama. Dari video di atas, pemerintah Indonesia telah melaksanakan kewajibannya dalam memberikan vaksinasi kepada warga masyarakat Indonesia untuk mendapatkan haknya agar merasa nyaman dan terhindar dari virus corona ini. Tapi kenapa masih banyak yang berasumsi bahwa vaksinasi merupakan pelanggaran hak individu? Nah, menurut kelompok kami, itu bukan pelanggaran hak individu. Karena dalam hidup bermasyarakat itu harus mementingkan kesehatan masyarakat, bukan kesehatan bagi diri sendiri saja. Jika individu itu menolak untuk divaksinasi, itu juga akan merugikan kesehatan orang lain, mengancam kesehatan orang lain. Warga negara Indonesia yang menolak vaksinasi karena takut dari efek samping yang ditimbulkan. Nah, padahal jelas-jelas aktivitas sehari-hari itu yang sering merokok, sering mengkonsumsi alkohol, makan yang tidak sehat, bergadang, itu pun jelas efek sampingnya, dan kalian itu tahu dapat menimbulkan seperti diabetes, hipertensi, dan masih banyak lagi. Namun lain hal, dengan vaksinasi yang manfaatnya itu lebih besar daripada efek sampingnya. Kan kalian sudah pernah vaksinasi dulu kecil, tapi mengapa dalam pandemi ini banyaknya masyarakat itu menolak divaksinasi, padahal manfaatnya itu lebih besar daripada kerugian atau efek sampingnya. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan mewajibkan vaksinasi COVID-19 kepada masyarakat. Di sini pemerintah tidak melanggar hak siapapun. Mengapa demikian? Karena upaya yang dilakukan oleh pemerintah tersebut justru untuk memenuhi hak kesehatan atas masyarakat. Sebagaimana terdapat dalam pasal 7 Undang-Undang Kesehatan yang menyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab dalam upaya menyelenggarakan kesehatan masyarakat yang merata dan terjangkau oleh masyarakat. Dan juga dalam pasal 9 Undang-Undang Kesehatan yang menyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Menurut pendapat MUI Pusat, bolehnya vaksin karena darurat. Menurut MUI Jatim sudah memperoleh sebuah data tentang vaksin buatan Inggris yang diproduksi oleh Korea Selatan, di mana baik dari pakar LPPOM dan pakar penguji kedokteran, dari pakar tersebut terdapat perbedaan pendapat mengenai kandungan dari vaksin, yakni tripsin. Tripsin yang diperoleh dari ekstraksi hasil atau bagian tubuh hewan, di mana mayoritas bagian tubuh ekstraksi hewan tersebut adalah pankreas babi. MUI Jatim mengatakan bahwa pembahasan pada bahwa saat benda haram lalu mengalami perubahan pada saat status lain, dan maka benda tersebut sudah menjadi halal dan suci. Namun fatwa MUI Pusat mengharamkan AstraZeneca, tapi boleh karena lantaran kedaruratan. Pelanggaran penolakan vaksinasi, di mana diatur dalam pasal 13A Perpres 14 2021 bahwa setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin COVID-19 yang tidak mengikuti vaksinasi COVID-19 dapat dikenakan sanksi administratif, yaitu berupa penundaan dan pemberhentian pemberian jaminan sosial dan bantuan sosial. 2. Penundaan atau pemberhentian layanan administratif pemerintah atau denda. Dan diatur juga dalam pasal 28H ayat 1 yang berbunyi setiap orang berhak memperoleh kesehatan sehingga kewajiban vaksinasi mendapat perhatian yang khusus yang dikhususkan yang tajam di masyarakat, terutama yang menolak vaksinasi dengan dalih utama hak atas kesehatan masyarakat karena vaksin tersebut masih terlalu dini untuk digunakan. Nah, di sini juga terdapat beberapa pelanggaran terhadap hak asasi manusia, yaitu pada pasal 5 ayat 3 Undang-Undang 36/2009, setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya. Dan juga dalam pasal 56 ayat 1 Undang-Undang 36/2009, setiap orang berhak menerima dan menolak sebagian atas seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap.
Namun, patut dicatat, terdapat pengecualian yang tertera pada pasal 56 ayat 1 Undang-Undang 36 2009, yakni hak untuk menerima dan menolak tersebut tidak berlaku pada penderita penyakit yang penyakitnya dapat secara cepat menular ke dalam masyarakat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Inggris, Amerika, Cina, hingga Indonesia, besar persentase 50 hingga 60% masyarakat mau menerima vaksin. Namun sebaliknya, 40% masyarakat tidak mau menerima vaksin. Hal ini dikarenakan kurangnya rasa percaya yang diberikan masyarakat kepada vaksin itu sendiri. Maka solusi yang terbaik adalah dengan menjelaskan mengenai manfaat vaksin kepada masyarakat agar masyarakat mau divaksin. Hal ini juga berdampak baik pada masyarakat sekitar. Hal tersebut harus ditunjang oleh sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah serta pihak-pihak terkait agar masyarakat mampu menerima dan dilakukan vaksin pada setiap individu masyarakat agar semua orang dapat sehat dan dapat meminimalisir penyebaran virus COVID-19. Sekian, terima kasih. Dari kelompok kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.